Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Andri. Kita berjumpa di mata pelajaran fikih kelas 1. Nah, kali ini kita akan memasuki pelajaran keempat, yaitu tentang bersuci itu mudah. Nah, untuk selanjutnya, salah satu bersuci itu yaitu adalah wudhu. Anak-anak, apa tahu wudhu itu? Wudhu adalah membersihkan sebagian anggota badan dengan cara tertentu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu berguna untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Wajib berwudhu terlebih dahulu. Wudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Selanjutnya, pada bab wudhu ini kita akan membahas apa saja toh anak-anak? Yang pertama kita akan membahas tentang tata cara wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian manfaat berwudhu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tata cara wudhu. Anak-anak perhatikan pada gambar yang ditampilkan oleh Pak Andri. Di sini ada langkah-langkah wudhu yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah apa itu anak-anak? Mencuci telapak tangan. Yang kedua, kumur-kumur. Selanjutnya membasuh muka. Selanjutnya lagi adalah membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap ke sebagian kepala, dan dilanjutkan mengusap telinga. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki dan doa. Nah, untuk itu selanjutnya adalah kita akan mengenal syarat sah wudhu. Wudhu itu dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat anak-anak. Yang pertama, syarat sah wudhu adalah beragama Islam. Kalau ada orang Kristen ikut-ikutan wudhu, apakah wudhunya sah? Tidak, karena tidak memenuhi syarat sah wudhu. Jadi syarat sah wudhu yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah baligh dan berakal sehat. Baligh itu sudah dewasa, sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan berakal sehat. Kalau orang gila Pak, wudhunya tidak sah karena tidak berakal sehat. Selanjutnya tidak berhadas besar. Berhadas besar itu contohnya mimpi basah atau yang lain-lain. Pokoknya berhadas besar. Anak-anak belum dikasih tahu, nanti akan dikasih tahu di pelajaran kelas 5 atau kelas 6, ya. Selanjutnya, syarat sah wudhu adalah menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi air yang digunakan adalah air suci tetapi juga mensucikan. Kalau menggunakan air kali boleh enggak, Pak? Boleh kalau airnya itu banyak mengalir dan memenuhi syarat air suci dan mensucikan. Nah, tidak sembarangan ya air yang bisa digunakan untuk wudhu. Selanjutnya adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi kalau wudhu itu tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Pak, kalau aku pakai plester, Pak, plesternya dicopot dulu atau pakai plester yang tidak menghalangi air sampai ke kulit itu, nggih. Selanjutnya kita akan memasuki rukun wudhu. Nah, rukun wudhu ini gerakan-gerakan yang harus ada di dalam wudhu. Ada 6 anak-anak. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kalau nggak sampai siku itu wudhunya tidak sah.
Nggih. Jadi harus sampai siku nggih anak-anak. Selanjutnya mengusap kepala, kepalanya diusap. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nanti kalau membasuhnya kaki tidak sampai mata kaki, nanti apa itu anak-anak? Kakinya bisa masuk ke dalam neraka loh. Jadi anak-anak harus sempurna nggih wudunya. Yang keenam adalah tertib atau berurutan. Tidak boleh, Pak aku kaki dulu Pak, terus lagi muka. Enggak boleh, harus urut. Nah, tapi kok gerakan wudunya itu banyak Pak. Nah itu yang lain termasuk sunnah wudu. Kalau rukun wudu itu ada 6. Kalau rukun ini tidak dipenuhi maka wudunya juga tidak sah. Nggih. Jadi 6 ini minimal harus ada. Lagi dilanjutkan dengan bab selanjutnya yaitu sunnah wudu. Sunnah wudu. Sunnah wudu itu kalau dikerjakan kalian dapat pahala, kalau tidak dikerjakan juga kalian tidak mendapatkan dosa. Yang pertama ada membaca basmalah di awal wudu. Membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya membasuh kedua pergelangan tangan. Selanjutnya berkumur-kumur. Loh, kumur-kumur itu termasuk sunnah. Selanjutnya menghirup air ke hidung atau istinsak. Kemudian bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian mengusap telinga, itu termasuk sunnah. Membasuh anggota wudhu 3 kali. Mendahulukan anggota wudhu sebelah kanan. Kalau Nabi Muhammad itu apa-apa selalu didahulukan dengan yang anggota sebelah kanan dulu. Kemudian membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Kemudian berdoa setelah wudhu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal ini anak-anak, lafal niat wudhu. Nah, kalau wudhu itu sebelumnya kan tadi di rukun wudhu yang pertama apa anak-anak? Niat. Nah, ini kita akan belajar tentang niat wudhu. Bunyinya nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Artinya di bawahnya ya anak-anak nanti dihafalkan. Setelah itu kita memasuki materi selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi wudhu itu bisa batal anak-anak. Hati-hati nggih. Jadi kita harus menjaga wudhu kita. Jangan sampai wudhu kita batal kalau mau sholat. Kalau batal gimana? Wudhu lagi. Apa toh yang membatalkan? Yang pertama adalah buang air kecil dan besar. Buang air kecil atau buang air besar, wudhunya batal, harus wudhu lagi. Kemudian keluar dari dubur angin tadi, nggih. Selanjutnya adalah manfaat wudhu. Manfaat wudhu. Wudhu ki manfaatnya apa toh anak-anak? Manfaatnya adalah yang pertama membiasakan hidup selalu bersih. Jadi hidupnya selalu bersih. Wong wudhuwe sehari 5 kali loh minimal. Sholat kan wudhu, jadi otomatis raup tiap hari, mukanya jadi bersih. Menghilangkan kotoran yang menimbulkan penyakit. Menunjukkan sifat Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, ada ya manfaat wudhunya ada beberapa. Ada 3 anak-anak. Kemudian ayo kita nyanyi tepuk wudhu. Ya, tepuk wudhu ya, tirukan Pak Guru. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Berdoa.
doanya tadi. Ada lagi lagunya. Kita bernyanyi lagi ya. Hari ini bernyanyi bersama Pak Andri. Lagunya judulnya Berwudu. Iramanya lagunya sedang apa, Anjeh? Nah, ikuti Pak Guru. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa berwudu? Hidup bersih, hidup sehat, hidup disayang Allah. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa berwudu? Hidup bersih, hidup sehat, juga disayang Allah. Nah, nanti dihafalkan ya anak-anak lagunya. Sekarang ada soal dari Pak Guru, nanti dikerjakan ya di rumah. Yang pertama, orang yang berwudu dengan baik, maka seharusnya ia dapat menjadi orang yang bersifat disiplin, bertanggung jawab, sehat dan tidak menyakiti orang lain. Namun banyak orang yang telah berwudu tapi tidak melaksanakannya. Terangkan pendapatmu, nanti dijawab bersama orang tua. Apabila kita sudah batal wudunya, bolehkah kita sholat tanpa berwudu lagi? Boleh tidak anak-anak? Silakan dijawab, ditemani oleh orang tua. Yang ketiga, manfaat hidup bersih akan kita rasakan apabila dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana pendapatmu? Sekian dari Pak Guru untuk pelajaran wudu hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.